Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Sebelum memulai perenungan kita, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Mu yang masih melingkupi kami sampai saat ini. Sebentar kami akan memulai perenungan pagi kami. Engkau yang mau memberkati dan menyertai kami sehingga apa yang kami renungkan dapat melekat dalam hati dan pikiran kami. Kami adalah manusia yang berdosa Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami agar tidak terhalang berkat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, renungan kita pada hari ini diambil dari kitab Keluaran 32 ayatnya yang ke-26. Saya ulangi sekali lagi, renungan kita pada hari ini diambil dari Keluaran 32 ayatnya yang ke-26. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, "Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku." Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan melaksanakannya di dalam kehidupan kita. Bacaan yang menjadi bahan renungan kita pada hari ini adalah sedikit dari berbagai kisah mengenai Nabi Musa, nabi yang seperti kita tahu adalah nabi yang begitu besar, nabi yang sangat dekat dengan Allah, dan nabi yang penting, bahkan bisa dikatakan sebagai tokoh terpenting dalam sejarah dan agama Israel. Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwa Nabi Musa dianggap sebagai nabi yang ideal, juga hamba Allah yang sebenarnya, serta pengantara yang sangat terpercaya yang menyampaikan firman Allah kepada manusia. Dalam hal ini saya menggunakan Bilangan 12 ayat 1 sampai dengan 5, juga Ulangan 18 ayat 15 sampai dengan 22 sebagai acuannya. Di dalam agama Yahudi sendiri, nama Musa dipakai juga untuk menyebut kelima kitab yang pertama dalam Perjanjian Lama, yaitu kitab Torah, yang bila dalam kekristenan saat ini dan jika kita melihat ke dalam Alkitab saat ini, maka kitab-kitab itu ialah kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan juga Ulangan, yang dalam Bibel kita bisa jelas kita lihat, yaitu 1 Musa sampai dengan 5 Musa. Bapak Ibu, berbagai pencapaian yang dilakukan oleh Musa kemudian membuat Musa dianggap sebagai sumber dari banyak hal yang kemudian berlaku di Israel, mulai dari tahun keagamaan Yahudi dengan semua upacara dan pestanya, seluruh sistem peribadahan dengan persembahan korban, juga berbagai pelayanan korban, keimaman, hukum-hukum dan peraturan, bahkan kumpulan hukum yang disebut dengan kitab perjanjian, Bapak Ibu. Hal ini semua terjadi tak lain dan tak bukan karena berbagai pencapaiannya yang dimulai dengan ia yang berhasil mengantarkan orang-orang Israel terlepas dari perbudakan di tanah Mesir, Bapak Ibu. Dan kisah ini dimulai dari ketidaksabaran bangsa Israel yang menunggu Musa yang pada saat itu sedang berada di Gunung Sinai untuk mengambil 2 loh hukum dari Allah. Ketidaksabaran itu membuat bangsa Israel kesal karena terlalu lama menunggu Musa turun dari Gunung Sinai, sehingga mereka menjadi hilang kepercayaan kepada Musa sebagai pemimpin. Bahkan mereka juga kehilangan kepercayaan kepada Allah yang telah andil dalam melepaskan mereka dari berbagai perbudakan di tanah Mesir. Juga Allah yang
selalu memberikan berkat dan mewahyukan dirinya melalui berbagai hal-hal baik kepada orang Israel pada saat itu. Harun yang merupakan kakak dari Musa, yang pada saat itu bersama dengan mereka pun menerima aspirasi mereka, menerima berbagai tekanan-tekanan yang mereka berikan kepadanya, karena memang pada saat itu Harun merupakan wakil dari Musa untuk memimpin bangsa Israel. Pada saat itu, ia yang merasa tertekan kemudian langsung menyuruh orang-orang Israel untuk mengumpulkan anting emas mereka, kemudian membentuk patung lembu emas dari berbagai anting-anting yang telah dikumpulkan tersebut. Hal itu yang kemudian tentunya memancing amarah atau murka dari Allah setelah apa yang dilakukan Allah kepada mereka. Musa sebagai seorang pemimpin mereka, pemimpin Kristen sejati, tentunya juga merasa sedih dan marah ketika mengetahui hal tersebut. Ketika ia mengetahui bahwa orang-orang yang ia pimpin hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ia pun mengerti mengapa Allah begitu murka dan ingin membinasakan mereka semua, kecuali dia dan keluarganya. Sehingga ia merespon hal tersebut dengan menghancurkan kedua loh batu yang berisi 10 hukum Tuhan sebagai lambang bahwa mereka telah menghancurkan atau melanggar hukum Tuhan pada saat itu. Musa kemudian membakar dan menggiling patung berhala itu, serta menyuruh umat Israel untuk meminumnya sebagai lambang bahwa mereka harus menanggung perbuatan dosa mereka, Bapak Ibu. Begitu juga dengan Harun, wakilnya yang telah ia percayakan tanggung jawab untuk menjaga orang-orang Israel. Ia menegurnya karena telah berkompromi sehingga mengikuti kemauan umat Israel untuk membuat patung yang disembah mereka. Pada situasi itu, Harun justru menyalahkan orang Israel. Dan akhirnya Musa menantang Israel untuk memihak kepada Tuhan. Lalu tampillah suku Lewi yang memihak Tuhan dengan melenyapkan kaum sebangsa yang memberontak melawan Allah. Karena itu, Tuhan akhirnya memilih mereka untuk menggantikan anak sulung Israel sebagai pelayan Tuhan di rumah Tuhan. Yang kita bisa melihatnya pada Bilangan 3 ayat 12, Bapak Ibu. Meskipun Musa telah bertindak keras dan tegas terhadap Israel yang telah berdosa, di samping itu ia tetap memiliki hati yang lemah lembut, Bapak Ibu, dan juga penuh belas kasihan. Sehingga ia rela berkorban demi umat Israel mendapat pengampunan Tuhan. Namun tentunya Tuhan yang kita sembah dan orang Israel sembah pada saat itu adalah Tuhan yang adil. Sehingga ia hanya menghukum mereka yang telah berbuat dosa kepadanya. Yang perlu Musa lakukan ialah tetap fokus pada panggilan memimpin orang Israel memasuki tanah perjanjian. Hal itu yang perlu kita pelajari dari Musa, yakni berani menyatakan kebenaran dan tidak berkompromi dengan dosa. Dan hal itu juga yang seharusnya ada dan kita tanamkan pada hati dan pikiran kita semua. Kebesaran jiwa Musa inilah yang perlu kita teladani di dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu. Tak jarang kita memimpin orang-orang yang berada di sekitar kita, dan kemudian cenderung berusaha untuk menyenangkan hati mereka dengan mengesampingkan kenyataan bahwa hal-hal yang menyenangkan hati mereka itu belum tentu baik untuk mereka. Musa melalui kisah ini ingin mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, yang lebih mengedepankan hal-hal yang baik bagi kelompok, bukan hal-hal yang menyenangkan saja. Tidak seperti Harun yang hanya mengedepankan hal-hal yang menyenangkan, tetapi justru meninggalkan hal-hal baik yang benar di mata Tuhan tersebut. Bila dalam kehidupan sehari-hari, kemudian
kemudian kita mengalami kondisi yang sedemikian rupa, saya harap dan seharusnya kita sudah bisa mempertimbangkannya dengan baik melalui renungan kita pada hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dalam upaya kita untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, maka kita dapat memulainya dengan berusaha untuk memimpin diri kita sendiri dalam berbagai kondisi dan situasi yang ada dalam kehidupan kita. Lalu apa yang kemudian menjadi bumbu utama? Apa yang kemudian menjadi tuntutan bagi kita sebagai pemimpin? Hal tersebut adalah komitmen, Bapak Ibu. Secara sederhana, komitmen adalah sikap yang ditunjukkan karena adanya bentuk keterikatan dengan suatu hal, semisal hubungan, kegiatan, dan semacamnya. Dan hal ini akan menjadi sangat penting karena akan menentukan perjalanan dari berbagai hal seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Komitmen inilah yang menggambarkan keseriusan yang tentunya akan berbeda-beda pengaplikasiannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena saya sadar bahwa setiap orang tentu memiliki cara tersendiri dalam menunjukkan keseriusannya terhadap sesuatu. Kalau boleh berbagi sedikit cerita, Bapak Ibu, saya pribadi sedang berusaha untuk meneguhkan komitmen saya terhadap diri saya sendiri sebagai seorang mahasiswa teologi. Seperti yang sudah saya kenalkan dalam beberapa pertemuan, mungkin bagi beberapa orang dari kita, saya adalah seorang mahasiswa teologi angkatan 2019, yang berarti tahun ini adalah tahun ketiga saya sebagai mahasiswa, dan sebentar lagi saya akan memasuki tingkat akhir. Meskipun usia perkuliahan saya sudah tidak muda, namun saya masih mengingat satu hal yang benar-benar membekas di hati dan pikiran saya, yakni tanggapan orang-orang di sekeliling saya ketika pada saat akhir masa SMA mendengar cita-cita saya menjadi seorang pendeta, dan saya memutuskan untuk bersekolah teologi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jika saya mencoba jujur, sebelumnya dan mungkin sampai sekarang saya adalah seorang anak yang nakal, sehingga orang-orang akan benar-benar terkejut ketika mendengar bahwa saya bercita-cita menjadi seorang pendeta. Hal itu yang kemudian seringkali membuat saya rendah diri dan cenderung kesal terhadap anggapan orang-orang tersebut. Namun, saya berusaha untuk tidak terpancing emosinya dan berusaha untuk merespon anggapan dan tanggapan tersebut dengan sebaik mungkin, sehingga hal itu yang kemudian melahirkan komitmen dari diri saya untuk membuktikan kepada mereka bahwa saya akan mampu dan sanggup untuk menghidupi cita-cita yang saya pegang tersebut. Dalam memegang komitmen tentu hal ini bukanlah hal yang mudah, Bapak Ibu. Kita akan menemukan berbagai tantangan, batu sandungan yang berasal dari dalam diri kita maupun yang berasal dari luar diri kita. Perlu juga kita sadari bahwa memang untuk memegang komitmen, terutama sebagai orang Kristen, yaitu hidup yang benar dan seturut dengan kehendak Allah, adalah hal yang sulit. Dan kita juga mengetahui bahwa kehidupan yang manusiawi dan duniawi adalah hal yang akan lebih mudah, jauh lebih mudah daripada memegang komitmen kita sebagai orang Kristen. Lantas, hal tersebut yang kemudian menjadi sebuah pertanyaan reflektif bagi kita semua. Apakah kita mau hidup yang begini-begini saja, hidup yang hanya terorientasi pada kehidupan manusiawi dan duniawi dengan mengesampingkan berbagai panggilan kita, berbagai tugas kita dan komitmen kita sebagai orang Kristen? Tentu saja hal tersebut bukanlah hal yang baik, tetapi tentu saja saya tidak bisa menyetir Bapak dan Ibu semua itu kembali kepada diri kita masing-masing.
Yang terpenting adalah bagaimana kita mendengar panggilan dari Tuhan kepada kita. Bagaimana kita meresponnya dengan baik, sehingga apa yang kemudian kita lakukan adalah hal-hal yang baik juga. Untuk merespon hal itu. Namun tentunya jika kita melaksanakan hal tersebut dengan sepenuh hati dan kemudian berhasil melakukannya, maka niscaya buah manislah yang akan kita petik dari perbuatan kita. Untuk itu marilah kita terus belajar untuk merespon panggilan dari Allah dengan penuh totalitas layaknya Tuhan yang selalu total dan loyal kepada kita sebagai ciptaannya, dengan terus berbenah dan memantaskan diri, terus memegang komitmen, memimpin diri, berusaha memimpin diri sehingga kita layak untuk memimpin orang lain yang berada di sekitar kita, dan layak juga pantas untuk menyandang gelar rekan sekerja Tuhan. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Marilah kita bersatu di dalam doa untuk menutupnya. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kami bisa menyelesaikan renungan kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau yang selalu mau mengajar dan menyertai kami, sehingga apa yang kami renungkan tidak menjadi hal yang sia-sia. Tuhan, kami memohon Tuhan agar Engkau mau memberikan roh hikmat dan juga kebijaksanaan, sehingga kami mampu belajar dari Nabi Musa untuk mampu memimpin orang-orang yang berada di sekitarnya, dimulai dengan memimpin diri kami sendiri. Kuatkan komitmen kami Tuhan, sehingga kami mau berbenah terus-menerus dan kemudian layak untuk disebut sebagai rekan sekerja-Mu Tuhan. Kami adalah manusia yang berdosa, tolong Tuhan ampuni dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak untuk disebut sebagai anak-anak-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Selamat menjalankan aktivitas kita hari ini. Tuhan memberkati.